Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 18-30 dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah mengingatkan kita untuk mampu menghayati penderitaan Kristus di masa Paskah 2022 ini dengan harapan kita berkemenangan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita teliti hati kita masing-masing, karena setiap kita diperkenankan Allah untuk memikul salib. Adakah di antara kita yang merasa khawatir atas salib yang kita panggul? Penderitaan apa yang kita rasakan saat ini? Mazmur 42 ayat 12 menyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan didefinisikan sebagai keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Penderitaan ada dua macam, yaitu penderitaan lahir atau fisik dan penderitaan batin atau psikis. Sumber penderitaan dapat berasal dari diri sendiri, yaitu pola hidup dan pola pikir yang negatif, kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitar, dan situasi atau keadaan yang jauh dari harapan. Filipi 1 ayat 29 menyatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Roma 5 ayat 3-4 menyatakan bahwa kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, bagaimana kita merespon penderitaan yang kita alami saat ini? Apakah penderitaan menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah ke arah kebaikan? Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita kalahkan penderitaan dengan mencari hikmat Tuhan, mencari dan menemukan tugas panggilan kita sesuai rencana Tuhan. Roma 8 ayat 29-30 menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga ditentukannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai umat pilihan, marilah kita teladani Tuhan Yesus. Kita tinggalkan sikap bersungut-sungut dan keluh kesah. Kita hadapi hidup ini dengan ucapan syukur, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, supaya kita juga boleh dibenarkannya dan masuk dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Pimpin kami untuk selalu memandang salib-Mu, berserah diri hanya kepadamu, karena kami yakin saat kami mengandalkan Engkau turut bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Amin.